Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 21 November 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ya. Jadi ternyata yang saya gambar kemarin itu memang ada respect-nya yang ada di harga 1973 ya kan. Yang saya juga kira harga itu bisa naik sampai ke 1989. Sebelum akhirnya bisa turun sampai ke 1947, ternyata harga itu respect terhadap area demand terdekat ya. Karena kalau kita lihat kemarin kan di M30 kita ada area demand dan juga support yang ada di 1973. Dan itu sudah pernah disentuh dan kemudian harga bergerak naik. Dan ternyata harga itu lebih menarik untuk mengejar area demand yang ada di sini. Ya. Yang ada di sini di sekitaran 1965 sampai di 1961. Nah, kenapa saya tidak membuatkan plot di area ini ataupun tidak saya plotkan area tidak saya gambar area demand di sini? Sebenarnya sih secara struktur candle ini bagus ya, tapi karena saya lebih prefer untuk menggambar area supply demand itu sekaligus di dalam area support resistant, jadi lebih baik di sana bisa digambar. Karena kalau dilihat di 1961 itu hanya sebagai level area demand aja ya. Jika dilihat sebagai area support, saya rasa minor support lebih tepatnya. Support bisa dikatakan support, tapi tidak sebagus level 1957 ya. Karena kalau secara histori 1957 ini kita selalu kena berkali-kali ya, dimulai dari tanggal 7 November kemarin sampai yang terakhir di tanggal 16 November. Jika dibandingkan dengan harga range harga 1965 ya, 1965 itu saya rasa terlalu banyak noise-nya, kurang bagus lah bisa dilihat ya. Karena kalau dilihat di sini kan 1965 nih, 1965 paling atas ya. Nah, di sini bisa lihat kalau dibandingkan dengan 1957, saya pribadi lebih prefer untuk mengambil di 1957. Walaupun secara kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat hanya sebatas ini aja ya. Kalau kita lihat hanya sebatas ini aja, ini pun juga bingung karena kalau kita lihat dengan adanya candle seperti ini kan bisa dibilang ya, acak adul lah bahasanya di sini. Di mana harga itu tidak memberikan kepastian kemana arah selanjutnya jika dibandingkan dengan yang ada di 1957. Karena kalau kita lihat ketika dia break 1957, harga langsung bergerak turun. Jika harga break di atas 1957, harga langsung bergerak naik. Dan jika harga break di bawah 1957 lagi, dan harga kemudian turun-turun dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer untuk ambil support di 1957. Tapi kalau teman-teman mau menganggap 1965 juga bisa jadi area support, ya silakan. Ya. Tapi kalau saya pribadi ini hanya sebagai area demand aja dan minor support. Minor supportnya itu yang tadi lah ya, yang dimana ada pantulan-pantulan. Tapi kalau saya pribadi 1957 lebih dikatakan sebagai area support yang valid ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, kemarin harga itu sudah break di bawah 1973 memang. Dan kalau teman-teman ingat kemarin kan saya gambar market structure ya. Market structure yang tadi saya hapus itu kan seperti ini ya. Market structure di time frame H1 ya. Seperti ini. Kemudian harga berbuat seperti ini sebelum akhirnya dia buat drop, naik dan buat drop lagi. Dan sekarang harga sudah lebih tinggi ya. Karena kalau kita lihat ini kan harga sudah lebih tinggi dari 1985 kemarin, dan harga sekarang terakhir tertinggi ada di 1987. Jika demikian, apakah kita bisa open buy nanti? Ya, bisa, karena kalau kita lihat change karakter itu belum ada. Karena kalau kita lihat memang dia membuat lower low aja ya. Karena kalau kita lihat ini kan dia membuat lower low nih. Ya.
dia membuat lower low memang, dan di sini dia membuat lower high juga ya, ada dua di sini. Tapi kalau sekarang kita lihat di 1985 itu sudah di break. Dan jikapun dia bisa bergerak turun, mungkin turunnya hanya sampai di 1973 lagi kayak tadi. Area support yang tadi di sini, sebelum akhirnya nanti dia bisa bergerak naik sampai ke 2000. Bisa juga demikian ya. Karena kalau kita lihat 1978 itu kan di time frame H4 ya. Kalau kita lihat di time frame H4, 1978 memang menjadi area yang respect belakangan ini ya. Tapi untuk saat ini per candle sekarang 1978 itu saya rasa sudah bisa di delete karena harga itu sudah bounce ataupun sudah lewat dari 1978 berkali-kali. Tidak seperti historinya pada saat di tanggal 20 Oktober. Nah, kalau kita lihat jika memang harga bisa break di atas 1978, tendensinya harga akan bergerak naik. Jikapun harga break di bawah 1978, tendensinya adalah turun. Tapi karena sekarang kalau kita lihat, ketika harga break di bawah 1978 hari Senin kemarin, jam 3 sore, harga tidak serta-merta langsung turun mengejar 1957. Yang ada harga malah turun di area demand H1, dan sekarang harga malah balik lagi di atas 1978. Jadi saya rasa 1978 ini bisa di delete supaya tidak membingungkan teman-teman sendiri. Karena berarti sekarang sudut pandangnya adalah kita hanya berpandangan segini aja ya. Sebesar ini saja untuk pandangan kita saat ini. Ya, tidak perlu melihat sampai ke belakang. Karena kalau teman-teman sampai lihat ke belakang itu akan membingungkan teman-teman sendiri. Ya. Kalau berdasarkan berita hari ini kita ada dari existing home sales nanti malam yang dimana diperkirakan akan menurun dari 3,96 ke 3,9 juta. Jadi jika memang tingkat penjualan rumah saat ini itu bisa turun di bawah 3,9 juta, saya rasa berarti otomatis XAU/USD akan didorong naik ke atas ya. Jadi bisa demikian. Tapi kalau dilihat sekarang secara time frame daily ya, hari Jumat kemarin kita tutup di bawah area supply daily, dan kemarin harga ditutup dengan rejection yang sangat besar dari 1966, dan sekarang harga masuk lagi ke dalam area supply daily. Dan kalau kita lihat area supply daily itu hanya tersisa sebesar ini ya. Area supply daily yang tersisa hanya dari 1993 sampai di 2004 ya. Apakah tendensinya sekarang harga itu bisa break di atas 2000? Saya rasa bisa ya, tapi harga itu harus bisa break level tertinggi yang ada di 1993 kemarin ya. Nah, kalau kita lihat di 1993 itu kan harga yang membuat di sini ya. Jadi otomatis sekali lagi 1993 itu merupakan area 78,6 Fibonacci terdekat saat ini ya. Yang bisa kita ambil yang dari high tertinggi ke yang terendah di sini. 78,6 ada di 1993. Jadi jika memang harga bisa break dan tutup di atas 1993, saya rasa tendensinya adalah harga bisa mengejar ke 2015 atau bahkan ke extension Fibonacci di 2030. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau teman-teman trade pada hari ini, harga yang pertama itu memang sudah membuat high yang lebih tinggi ya. High yang lebih tinggi sudah jelas banget, high-nya sudah lebih tinggi, dan juga di sini jika teman-teman lihat harga itu juga sudah break trend line terdekat ya, trend line turun terdekat yang ada di sini. Harga sudah break trend line, retest trend line, dan sekarang harga bergerak naik. Jadi jika harga sudah terlanjur naik ya jangan dikejar ya, jangan dikejar. Lebih baik kita menunggu harga itu retest untuk bisa memastikan apakah harga itu bisa melanjutkan kenaikannya atau tidak. Nah, sekali lagi kalau dilihat 1973 ya, ini saya kembalikan aja untuk area supportnya yang ada di 1973,50.
Karena kalau kita lihat lagi di sini kita ada satu area demand lagi yang ada di sini. Ya, demand baru tercipta lagi di 1973. Dan kalau secara time frame M30 tidak ada, di time frame M15 tidak ada. Yang ada demand baru yang ada di sini. Tapi ketika harga baru membuat kondisi structure demand di sini, saya rasa belum dikatakan valid ya. Apalagi di sini tantangannya adalah besar zona supply daily. Ingat ya, ini merupakan zona besar daily. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini bisa saja harga itu mutar. Walaupun secara berita nanti malam di sini bisa menekan USD, berarti mendorong XAU bergerak naik, bisa saja. Ya. Jadi kalau lebih amannya untuk hari ini, kalau mau nge-buy lebih baik kita tunggu retrace dulu ke bawah ya. Tunggu retrace dulu ke bawah seperti ini. Jika memang harga bisa balik di 1975 dan ada konfirmasi rejection ataupun engulfing, kita nanti bisa open posisi buy dengan target maksimal sampai di 2000. Untuk stop lossnya, untuk stop loss misalnya harga memang bisa turun di 1973 ya. Jika memang harga bisa turun di bawah 1973, stop loss kita bisa taruh di 1970. Pendek aja, ataupun bisa di 1969 ataupun di 1968. Walaupun terekstrimnya stop lossnya adalah di bawah 1957. Tapi karena ini kita cukup ambil stop loss dikit aja, yaitu di sekitar 35 ataupun sebesar 40 pip dengan target maksimal sampai di 2000, itu sudah sangat besar sekali ya. Jika harga memberikan kita harga diskon. Ya, jika tidak ya jangan memaksakan kehendak untuk ambil posisi ya, kalau saya pribadi seperti itu. Karena biarkan harga running, ya siapa tahu ya kan, siapa tahu nanti pada saat London Session mungkin ataupun pada saat US Open nanti malam ada harga diskon lagi kayak kemarin ya kan. Kemarin harga diskon itu di jam 10 malam sampai di area demand dan kemudian terbang. Jadi harga diskon itu bisa saja terjadi ya. Apakah sekarang harga diskon bisa terjadi? Well, kita lihat ya nanti malam apakah bisa harga itu membuat harga diskon atau tidak. Karena kalau dilihat berdasarkan dari time frame M30, sekarang harga ada di area zona supply kecil. Ya, kenapa saya tidak bisa bilang ini sebagai area zona supply yang bagus? Yang pertama ini di time frame M30, dan yang kedua penurunan dari harga supply ini tidak terlalu kuat. Ya, tidak terlalu kuat. Jadi kalau teman-teman mau nekat counter sekarang ya, harga sekarang masuk di angka 1989. Jika teman-teman mau nekat nih ya, mau nekat ambil posisi sell langsung ataupun pada saat video ini saya rilis dan harga masih berkutat di harga 1990, teman-teman mau nekat counter ya, stop lossnya cukup pendek aja ya. Misalnya teman-teman mau nekat counter nanti pada saat harga di 1990. Ya sudah, stop lossnya berarti mau tidak mau harus di atas high tertinggi di sini. Di atas 1993, berarti di sekitaran 1994 atau di 1994,50. Ya itu hanya sebesar 42 pip aja SL-nya. TP-nya ya cukup 1:1. Ya, jika 1:1 sudah kena, ya silakan teman-teman mau keluar semua, mau geser ke SL plus silakan ya. Sekali lagi, jika teman-teman mau sell, mau counter, bisa seperti ini. Kalau nggak mau ya lebih baik kita nge-buy aja di bawah seperti ini di 1978 ya. Seperti itu. Oke. Kalau saya lihat kemarin sih nggak ada pertanyaan ya. Ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah selalu mendukung Amandana di channel YouTube-nya dengan selalu klik like dan juga di-share ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga saya disclaimer sekali lagi, apapun yang saya berikan di sini itu hanya dari sudut pandang saya pribadi saja. Saya tidak memaksakan kehendak teman-teman untuk ikut apa yang sudah saya buat di sini. Karena sekali lagi itu merupakan tanggung jawab pribadi teman-teman, ya kan? Semisalnya adalah seperti ini. Saya menggambarkan area demand ada di 1973 yang ada tadi di time frame H1, dan supply terdekat sekarang itu ada di 19910.
Dan yang sudah saya katakan tadi, jika kalian ingin nekat counter sell, yang dimana harga sekarang sangat luar biasa bullish, ya. Jika ingin counter sell berarti stop loss-nya harus ditaruh di atas high tertinggi yang ada di 1993. Ya, harus ditaruh di sana karena kalau tidak, ketika harga bisa break di atas 1993, ya udah tendensinya adalah harga akan bisa lanjut terus bergerak naik sampai ke harga 2000. Kita nggak mau tradingan kita itu ketika counter keseret sampai di harga 2000, itu kita nggak mau, ya. Bahkan itu sudah sejauh 97 pip. Itu sudah sangat jauh sekali, ya. Dan di sini saya juga tidak tidak memaksakan. Sekali lagi, jika teman-teman mau ambil sell di sini ya silakan, saya tidak memaksakan. Tapi saya pribadi, kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Kalaupun saya mau, mungkin hanya lot 0,01 ya. Jadi jika hanya kena SL 40 pip, well, ya itu hanya jajan cilok aja yang hilang ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau memang mau bagus ya tunggu aja harga diskon. Seperti itu, ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau ambil sell di sini itu ibaratnya kayak gambling. Antara dapat keuntungan cilok atau kehilangan harga cilok. Nah, itu aja sih ibaratnya ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi, harga sekarang bullish banget, sudah masuk ke 1990 per video sekarang saya buat. Kalau mau nekat counter, itu kembali lagi ke teman-teman sendiri. Karena saya pribadi menunggu di bawah untuk mendapatkan harga diskon di 1973 sebelum bisa naik sampai ke 2000. Dan jikapun harga bisa naik sampai ke 2000 sebelum adanya diskon, saya tidak akan in ke market dulu untuk saat ini. Karena lebih baik menunggu kepastian market untuk bisa membuat tradingannya lebih bagus. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.